Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute ki mic-nya Kak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul guna melaksanakan kajian rutin kita di bulan Ramadan. Kajian ba'da subuh yang insya Allah akan berlanjut selama beberapa jam ke depan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau dan kesabaran beliau hingga akhirnya risalah Islam sampai kepada kita tanpa terkurang sedikitpun. Baiklah, adapun kajian kita pada 3 Mei 2021 atau tepatnya 21 Ramadan 1442 Hijriah ini akan dibawakan oleh Kak Nur Hikmawati Sultani, STHI Enhum. Beliau merupakan angkatan kedua Sarjana Tafsir Makassar yang kini sebagai dosen di IAIN Gorontalo. Dengan tema kali ini yang Killing the Enemy, Women and Children in Bible and Al-Quran Hadis. Untuk kepada kakak pemateri untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak moderator telah mengawali kajian pada subuh hari ini. Aduh, saya tuh lihat wajahnya. Oh itu yang namanya Yusuf Qadir ya. Saya seperti di prank ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemilihan judul, nah gini ya. Pemilihan judul ini saya langsung ngeblank ketika ditanya sama si Yusuf Qadir, Kak, besok juga bawakan materi ya. Aduh, saya ada kegiatan ini. Tapi waktu itu masih di ini, saya cerita-cerita dulu ya. Masih di kapal. Tiba-tiba sudah diminta untuk membawakan kajian. Ini lagi oleng-oleng disuruh bawa kajian. Aduh, saya enggak bisa. Baru nyampe besoknya ditanya lagi. Kak, bawakan kajian besok ya. Aduh, ada kegiatan, belum bisa. Nah, ini alhamdulillah bisa, tapi saya paksakan. Sama dengan kejadiannya Salmi, kata Salmi ditodong ya. Saya juga sama. Saya pikirnya ini sudah senior-senior dan yang lain itu sudah membawakan materi gitu. Jadi mungkin saya terakhir atau malah saya enggak dapat gitu. Alhamdulillah kalau enggak dapat saya merasa kerdil untuk membawakan materi di sanad. Tafsir hadis kan ini semuanya orang hebat-hebat. Saya merasa kerdil di sini. Tapi baiklah, saya lihat-lihat lagi materi-materi yang dibawakan oleh Kak Gafar, Kak Agus, semuanya hebat-hebat. Terus apa yang saya mau bahas? Saya pikir-pikir, ya wis lah, bahas tentang killing the enemies, women and children in the war, in the Bible and Quran and Hadis. Sebenarnya ini adalah tulisan saya yang lahir di tahun 2014 silam. Sudah usang, tetapi saya lihat kejadian di Makassar, temanya sudah usang, tapi peristiwanya tetap terulang-ulang. Jadi saya melihat bahwa perlu adanya penelitian mengapa sikap intoleransi beragama ini sering terjadi. Nah, salah satu dugaan saya adalah pemahaman yang kurang tepat atau misunderstanding terhadap ayat-ayat atau hukum-hukum yang terkait dengan peperangan dalam Al-Quran maupun kitab suci. Sebelum memulai lebih lanjut, saya mengajak kepada teman-teman untuk sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Mohon maaf ya, rumah saya agak dekat dengan jalan, jadi banyak kendaraan. Lanjut. Saya sangat bersyukur sekali karena
diberikan kesempatan dalam artian mata saya dibukakan untuk bawakan kajian. Kemudian bukan bawakan kajian ya, sharing information. Kemudian salawat dan salam ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Kemudian kepada para sahabat, keluarga, serta alim ulama yang telah mewariskan ilmunya sampai kepada kita. Saya akan masuk kepada pembahasan. Jadi saya harus melihat ini ya, melihat materinya saya. Soalnya ini sudah 5 tahun silam, 5-6 tahun silam sudah mulai usang. Apalagi terkait dengan Bible. Ini saya tidak hafal yang Bible, jadi saya harus kembali kepada kitab aslinya. Sampai saya membuka kitab Bible, program, kalau kita kan ada program ini ya, program Maktabah Syamilah. Masih digunakan ya program Maktabah Syamilah? Oh iya ya. Kalau ada program-program terbaru, kalau ada program-program terbaru yang terupdate, tolong di-share ke saya ya, karena saya masih menggunakan Maktabah Syamilah sebagai sumber rujukan utama. Nah, kalau yang di Bible ini saya menggunakan Bible Works versi 7.0. Jadi saya juga punya program untuk menelusuri ayat-ayat yang ada di dalam Bible, terutama Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Nah, saya tidak paham ini kalian tertarik dengan punya saya atau enggak ya, tentang Bible, karena biasanya kan ada segolongan orang yang memang hanya mau mempelajari tentang Al-Quran dan hadis. Nah, tapi kalau pengalaman saya di mana, pengalaman selama di Jogja itu, bagaimana caranya umat Islam, terutama kami ya, para pelajar, mempelajari agama Kristen dari penganutnya, sehingga sikap-sikap intoleran terhadap agama lain itu bisa terkikis. Nah, di Bible, saya mengambil di Perjanjian Lama pada Ulangan kitab 20 ayat 16. Di situ ada tertera perintah untuk membunuh. Saya bacakan ya. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Itu yang terdapat dalam Perjanjian Lama pada kitab Ulangan 20 di ayat 16. Diperintahkan untuk membunuh seluruh yang bernafas. Jadi kalau seluruh yang bernafas berarti bisa saja manusia, bisa jadi hewan. Nah itu. Kemudian diulangi lagi di kitab 1 Samuel. Ini masih dalam Perjanjian Lama ya. Jadi kalau Perjanjian Lama ada 39 kitab, kemudian di Perjanjian Baru ada 27 kitab yang apalagi yang termuat di dalamnya. Nah, tapi di dalam kitab 1 Samuel dinyatakan dia akan menghukum orang Amalek karena leluhur mereka melawan orang Israel ketika orang Israel tunggu ya, sabar ya. Oke, lanjut. Mohon maaf ya intermezzo tadi. Saya lanjutkan. Dia akan menghukum orang Amalek. Dia di sini Allah ya, Allah. Tapi Allah dalam artian ini teologi dari orang Kristen ya. Saya membaca sesuai dengan bacaan orang-orang Kristen. Dia akan menghukum orang Amalek karena leluhur mereka melawan orang Israel ketika orang Israel datang dari Mesir. Jadi pergilah dan seranglah orang Amalek dan hancurkanlah segala milik mereka. Janganlah tinggalkan sesuatu apapun, bunuhlah semua orang laki-laki, wanita, anak-anak, bayi, juga sapi, domba, unta, dan keledai. Itu yang ada tercantum dalam kitab 1 Samuel di poin 15 ayat 2-3. Gitu. Jadi ada perintah untuk membunuh wanita dan anak-anak. Bahkan bukan hanya wanita dan anak-anak serta para kaum pria atau laki-laki, tapi juga bayi, kemudian sapi, domba, unta, dan keledai. Intinya seluruh hewan ternak yang ada di suatu kaum yang diperangi itu harus dibumi hanguskan.
Itulah. Jadi saya mengambil dulu yang di Bible ya. Jadi terlihat jelas adanya perintah untuk membumi hanguskan. Nah, bagi orang Kristen ayat ini kalau digunakan dan diaplikasikan, diterapkan di orang-orang Kristen akan memicu peperangan. Nah, orang Kristiani juga menggunakan perjanjian lama. Jadi perjanjian lama ini adalah Taurah, kitabnya orang-orang Israel atau bangsa Yahudi. Meskipun demikian, orang Kristiani tetap menggunakan perjanjian lama sebagai pedoman hidup mereka. Nah, tetapi alasannya orang Kristiani supaya terhindar dari peperangan, mereka mencoba untuk mengadakan reinterpretasi terhadap ayat tersebut. Ya, ayat yang terkandung dalam kitab Ulangan dan kitab 1 Samuel. Nah, ada lagi kitab, sebelum saya lanjut kepada interpretasi mereka, saya ingin menyebutkan lagi satu ayat yang unik. Bagi saya unik ya, karena tadi ada perintah untuk membunuh perempuan atau membunuh para wanita. Di sini ada pengecualian, aman bagi perempuan yang jenis ini. Di kitab Bilangan 31 ayat 17, pasal 31 ya, pasal 31 ayat 17 sampai 18. Nah, sekarang bunuhlah setiap anak laki-laki dan setiap wanita yang bukan perawan lagi. Tetapi semua perawan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Jadi kalau dalam peperangan nih, perempuan yang masih virgin, perempuan yang masih perawan, itu enggak diperkenankan untuk dibunuh, enggak dianjurkan untuk dibunuh. Mengapa? Karena mereka jadi tawanan perang. Kemudian mereka dijadikan boleh dimiliki, kemudian jadikan bahan hiburan itu. Tapi kalau yang sudah bersuami dan sudah tidak perawan lagi, itu dibunuh gitu. Itu walau alam kenapa ada pengkhususan untuk yang perawan ya. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa bagaimana caranya mau mengetahui dia perawan atau tidak? Berarti harus dites dulu, baru dibunuh. Kasihan kan? Ujung-ujungnya perempuan ini menjadi korban lagi, gitu. Kemudian selama saya melakukan penelitian, khususnya pendapat-pendapat orang Kristen, supaya tidak terjadi peperangan, maka perlu diadakan reinterpretasi. Reinterpretasi yang ditawarkan oleh orang-orang Kristen yaitu melihat kesejarahannya dulu, melihat historitasnya. Apakah benar-benar terjadi pada masa lampau ataukah tidak? Ataukah itu hanya cerita-cerita dongeng seperti itu. Kemudian setelah mereka meneliti historitas atau kalau bahasanya kita asbabun nuzul ya, asbabun nuzul. Aduh, Kak Zulkarnain sudah masuk, saya jadi grogi ini melanjutkan pembahasan saya. Assalamualaikum Kak. Lanjut. Lanjut, saya lanjutkan. Nah, di sini saya mengambil interpreters dari umat Kristiani bahwa dinyatakan ada 4 poin dalam menafsirkan ayat yang termuat dalam 1 Samuel dengan Ulangan. Yang pertama adalah arti harafiah teks itu dihindari dalam artian tidak atau historitasnya itu tidak perlu diyakini benar, dalam artian ditolak. Jadi arti harafiah teks itu dihindari atau historitas dari kejadian yang dilaporkan ini tertolak, tidak bisa diperpegangi. Mengapa? Karena hal ini untuk menghindari konsekuensi moral teologis yang terjadi di perjanjian lama, khususnya masalah perang. Kemudian perlu adanya perlu adanya pengkajian apakah betul-betul terjadi gitu. Apakah betul-betul terjadi? Ternyata bagi mereka tidak terjadi.
Ini yang interpreter pertama ya, dalam artian interpretasi pertama. Kemudian yang kedua adalah historitas kejadian perang dalam Perjanjian Lama tidak perlu dipersoalkan. Mengapa tidak perlu dipersoalkan? Karena sebenarnya itu bukan perang fisik yang dimaksud, tetapi itu adalah perang rohani. Ketika perang rohani yang terjadi di bangsa Israel dan mereka menuai kemenangan, maka disebutkan dalam Perjanjian Lama. Tetapi dia bukan sebagai perang fisik, gitu. Seperti yang perang pedang dengan pedang, senjata dengan senjata. Enggak, ini lebih ke diartikan kalau dalam tafsir itu takwil, mengalihkan makna yang sebenarnya ya. Kemudian ada lagi interpretasi ketiga dari kaum Nasrani. Realitas perang itu diakui secara serius sebagai degradasi moral. Degradasi moral di sini adalah bahwasanya konsep Tuhan sebagai pahlawan dalam perang di Perjanjian Lama ini dipandang sebagai primitif pra-Kristen. Wah, ini parah karena Kristen menganggap yang terjadi di bangsa Israel ini sebagai Perjanjian Lama itu hanya cerita-cerita primitif pra-Kristen. Ini kalau Yahudi sudah tahu mungkin mereka saling perang ini karena dianggap kitabnya Yahudi Perjanjian Lama hanya cerita-cerita primitif pra-Kristen. Dalam artian degradasi moralnya ini murni hasil imajinasi manusia saja tentang Tuhan. Nah itu. Jadi kalau perintah-perintah Tuhan tentang perang secara fisik tidak benar menurut umat Kristiani. Kemudian selanjutnya ditawarkan oleh umat Kristiani itu hanya sebagai pedoman keimanan saja, tapi tidak bisa dijadikan sebagai dilaksanakan perintah tersebut, tidak bisa dilaksanakan perintah tersebut, perintah untuk memerangi wanita dan anak-anak. Kemudian ada poin yang keempat, di dalamnya mengandung maksud-maksud soterologis, yakni efek pengudusan dan keselamatan umat pada masa itu. Jadi kalau perang yang terjadi di antara orang Amalek dengan Israel, di mana orang Israel membunuh semua orang-orang Amalek pada saat itu dan mereka mendapatkan kemenangan hanya sebagai peristiwa pada saat itu. Kalau memang ada perang yang terjadi, cukuplah perang itu terjadi pada masa Israel dengan Amalek, tidak perlu terulang kembali. Makanya dari situ kita bisa melihat adanya penghindaran atau orang Kristiani menolak untuk terjadinya perang karena ini mengganggu stabilitas perdamaian dunia begitu. Jadi kalau bahasa saya mencatat bahasa Jerman Endmalik, peristiwa yang cukup sekali terjadi tidak perlu berulang-ulang lagi gitu. Jadi menurut Kristiani tidak perlu lagi diperpegangi ayatnya, hanya sebagai pengajaran keimanan saja gitu. Taib. Kemudian masih ada yang mendengar? Saya jadi malu. Masih. Siap. Ini saya baru menafsirkan langsung hermeneutika. Jadi saya sudah menjelaskan tadi, Bang, hermeneutikanya ya. Jadi walaupun saya tidak menjelaskan secara eksplisit tentang hermeneutika, saya mencoba membaca dari teksnya, dari historitasnya, kemudian melihat apalagi namanya dari kacamata autor, kemudian dari kacamata reader. Kebetulan kalau untuk reader saya mengambil dari Kristiani saja. Saya tidak mengambil dari Yahudi karena memang keterbatasan saya untuk mencari apalagi data-data dari orang Yahudi. Seperti kita ketahui di Indonesia agama Yahudi adalah agama yang terlarang, makanya data-data yang saya temukan ini sangat sedikit. Mungkin karena penelitiannya belum terlalu amik, belum terlalu mendalam ya. Mungkin ke depan saya akan mengembangkan tulisannya saya lagi. Kemudian dalam Al-Quran dan hadis. Kalau tadi saya membahas tentang perintah perang dalam Bible, saya mengambil lagi dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau dalam Al-Quran dan hadis ini saya mengambil di surah Al-Baqarah ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ya, saya tidak hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu
innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Saya stressing, janganlah kamu melampaui batas. Saya stressingnya di situ. Janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, jelas di ayat tersebut bahwasanya ada perintah ya, walaupun sebenarnya di surah Al-Hajj sudah di surah Al-Hajj 39 sampai 40 sudah diizinkan ya menggunakan kata udzina, diizinkan untuk berperang ya, berperang. Kalau di sini kelanjutannya yaitu perintah untuk memerangi mereka yang menghalang-halangi atau apalagi menyiksa kaum muslimin, kemudian apalagi namanya dalam artian menghalangi ibadah, kemudian menyiksa, kemudian apalagi namanya merusak perjanjian ya, melanggar perjanjian, maka turunlah ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk membunuh dalam artian berperang ya. Ini saya melihat bahwa ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an dengan melihat kesejarahannya atau historitasnya sebenarnya ini adalah sikap defensif dan ofensif. Jadi defensif dulu baru ofensif. Defensif dalam artian mempertahankan diri, membela diri, kemudian cara mempertahankan yaitu ofensif dengan cara menyerang kembali, nah gitu. Jadi kalau apalagi hal yang sama saya lihat, hal yang sama yang terjadi di Bible ketika orang Amalek menyerbu orang-orang Israel, kemudian membumi hanguskan warga Israel, kemudian mereka mengusir mereka dari tanah Mesir. Ini sama yang terjadi dengan di masanya Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad terusir dari Mekah. Dalam artian Nabi Muhammad terpaksa berhijrah ke Madinah, ya. Kemudian perjanjian-perjanjian juga dilanggar. Ini sama yang terjadi dengan bangsa Israel. Ya, ada kesamaan antara di Bible dengan di Al-Quran, dalam artian kesamaan ini. Dalam artian kesamaan adalah kesamaan latar belakang mereka diperintahkan untuk berperang, gitu. Nah, dalam Al-Quran sendiri kita tidak bisa bukan tanpa melewati. Mohon maaf tadi ada telepon. Saya HP jadi kalau terputus berarti ada yang mengganggu gitu. Saya mencoba meneliti kata qatala. Kalau dalam mungkin teman-teman yang lain sudah paham sekali ini daripada saya. Kalau makna perang dalam Al-Qur'an, bahasa yang digunakan adalah al-qital. Al-qital. Al-qital atau peperangan. Aduh. Terganggu, dia ada terus yang menelpon. Mohon maaf ya. Al-qital di sini masih stay tune? Masih. Begitu kalau gadis. Al-qital. Jadi al-qital ini kalau kita runut berasal dari kata qatala yuqatilu yang bermakna yang bermakna memerangi, kemudian memusuhi, berkelahi. Sederivasi dengan kata qatala yaqtulu, qatala yaqtulu yang bermakna membunuh, melaknat, dan mengutuk. Setelah saya teliti, ternyata kata al-qital ini dengan kata yang sederivasi atau seturunannya ada sekitar 67 kali pengulangan dalam Al-Quran. Tetapi kalau ditelisik lagi, makna qital yang dimaksud adalah jihad qitali, al-jihad qitali, dalam artian jihad untuk meninggikan nama Allah, kemudian dalam artian berperang di jalan Allah, selanjutnya
melawan kaum kafir, melawan kaum musyrikin untuk membela agama. Jadi dasarnya adalah dasar din, gitu. Kemudian poin pentingnya adalah jihad yang dimaksud adalah jihad yang melalui peperangan. Saya tidak mengambil lagi jihad-jihad yang lain ya. Itu mungkin sudah dibahas oleh senior-senior atau siapa lagi? Aduh, sudah ada Aurora Amalia. Sudah dibahas oleh kawan-kawan yang lain tentang jihad. Tapi saya fokus kepada jihad peperangan, gitu, jihad peperangan, bukan jihad-jihad yang lain. Kan sudah kalian hafalkan itu. Kemudian saya kembali, oh ya Allah. Kemudian jihad jihad perangan di dalam hadis. Tunggu ya, mohon maaf, saya SMS dulu kakak saya, jangan ditelepon-telepon terus. Kakak. Saya, artinya dia tidak pulsa mau ditelepon. Ya, lanjut. Lanjut, baik. Jelas ya, sudah lebih kakak saya. Jadi sudah jelas di ayat tersebut ada latar belakangnya. Ada latar belakangnya di mana perjanjian antara Rasulullah dengan perjanjian yang terjadi itu dilanggar, maka turun perintah untuk berperang gitu. Jadi umat Islam tidak langsung menyerang begitu saja tanpa ada kejelasan, tanpa ada sesuatu yang melatar belakangi gitu. Kalau misalnya Islam seperti yang dipahami secara tekstual, oh sudah berarti perangilah setiap orang Yahudi ya atau Kristiani, intinya non Muslim diperangi sesuai dengan teksnya. Nah, ini pasti berbahaya bagi stabilitas keamanan dan kedamaian yang ada di Indonesia gitu. Apalagi kita negara yang berpenduduk majemuk, di mana beragam agama sampai 6 agama. Kalau misalnya kita mengaplikasikan ayat ini karena kesalahan atau misunderstanding dalam pemahaman, tidak melihat latar belakangnya, langsung mengaplikasikan begitu saja, pasti kita tidak akan hidup aman seperti itu. Kemudian saya mencoba melihat kembali ke sunnah atau hadis Rasulullah SAW, karena bagi saya Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan. Ini satu kesatuan yang saling menopang, saling mendukung. Jadi sebagai fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu bayanu tafsir. Nah, di sini saya mengambil bayanu tafsirnya. Tadi ada kalimat janganlah melampaui batas. Saya tertarik di janganlah melampaui batas. Ternyata dijelaskan dalam hadis, di sini ada dari hadisnya Muslim, riwayat Muslim menyebutkan, mohon maaf ya saya bacakan. An-Nafi an Ibni Umar qala wujidat imra'atun maqtulatan fi ba'di tilkal magazi fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa wasibyan. Di kitab lain, di kitab Bukhari menggunakan kata fa'angkara. Kalau punyanya Imam Muslim menggunakan kata fanaha. Fanaha di sini melarang. Maka Rasulullah SAW melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak. Kalau Imam Bukhari dengan Imam Tirmidzi, Abu Dawud serta Ibnu Majah, kalau Ibnu Majah menggunakan kata fanaha. Kalau Abu Dawud dengan At-Tirmidzi menggunakan kata fa'angkara yang bermakna mengingkari. Dua-duanya mengecam, bahkan melarang ya, kata fanaha ada kata larangan. Nah, sudah jelas. Berbeda halnya dengan isi yang terkandung dalam kitab ulangan dengan kitab 1 Samuel, bisa menyatakan untuk membunuh ya, untuk membunuh anak-anak, wanita serta apalagi hewan-hewan ternak. Nah, kalau dalam Islam ternyata Rasulullah mengenakan etika berperang. Etika berperang yaitu jangan membunuh anak-anak dengan para wanita. Nah, logikanya gini,
Kalau membunuh anak-anak dan para wanita, automatically keturunan atau keberlangsungan kehidupan suatu bangsa itu akan punah. Kalau misalnya kita memusnahkan seluruh bangsa tersebut, misalnya apa ya, yang terjadi sekarang seperti Rohingya, perang-perang yang terjadi di saat ini, korbannya adalah wanita dengan anak-anak. Kalau kita menelisik kembali ajaran dari Rasulullah SAW, dilarang untuk membunuh anak-anak dan para wanita. Kalaupun mereka membunuh secara membabi buta, berarti ada sesuatu yang salah dengan hati nurani mereka. Ada yang bermasalah dengan pikirannya mereka, gitu. Kemudian apa lagi ya? Ada hadis yang lain memberikan pengecualian. Kalau kelihatannya seperti mukhtaliful hadis, hadis yang saling kontroversi atau bertentangan, di sana dinyatakan di kitab saya mencatat di kitabnya Imam Muslim. Anis Sa'bi bin Jathama qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anid darari minal musyrikin yubayyituna fayusibuna min nisaihim wa darabihim faqala hum minhum. Di sini ada statement dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kebolehan untuk membunuh wanita dengan anak-anak bila mana kaum muslimin menyerang mereka pada malam hari gitu. Tapi ini kembali lagi teksnya memang agak bertentangan. Yang satunya mengatakan jangan membunuh, yang satunya mengatakan boleh membunuh karena anak-anak dengan wanita non muslim tersebut bagian dari kaum musyrikin, jadi boleh untuk membunuh. Tetapi setelah ditelisik ternyata ini adalah perang yang dilakukan pada malam hari, menyerang pemukiman ya, menyerang pemukiman. Ini salah satu strategi dalam peperangan. Menyerang terlebih dahulu di saat musuh masih dalam keadaan lalai, lengah gitu. Nah, kebolehan tersebut dikarenakan ada beberapa faktor. Salah satunya Imam An-Nawawi mengatakan bahwa karena ini posisinya malam, kita tidak tahu siapa di dalamnya, bagaimana cara membedakan anak-anak dengan perempuan begitu. Tapi kalau kita kontekstualisasikan dengan zaman sekarang yang sudah menggunakan nuklir kemudian menembak dengan jarak jauh, itu kan tidak diketahui di situ apakah di situ ada anak-anak, apakah di situ ada perempuan di daerah perang tersebut, sehingga mereka membumi hanguskan. Jadi kalau misalnya mereka mengatakan kan kami tidak tahu dan ada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaiknya perlu menelisik atau mencari tahu siapa saja yang ada di daerah perang tersebut. Jangan sampai anak-anak dan wanita ini menjadi korban karena mereka tidak ingin melakukan perang sebenarnya, karena apalagi keputusan suatu atau kebijakan suatu pemerintah atau suatu kaum untuk berperang sehingga anak-anak dan wanita ikut sami'na wa ta'na saja gitu. Kemudian saya lagi mengambil kesejarahannya. Dilihat dari historitas hadis tersebut bahwa kebolehan dan pelarangan dilihat dari kesejarahan dan mengkontekstualisasikan di zaman sekarang, gitu ya. Saya sudah tidak tahu apa saya mau bilang sekarang ya. Saya sudah grogi karena teman-teman saya ini semuanya teman yang sudah wow bagi saya. Gitu. Nah, ada implikasi yang istilahnya? Implikasi untuk ajaran perang dalam Bible dan Al-Qur'an ini saya mengambil dari implikasinya terhadap perempuan dan wanita, di mana wanita sebagai korban bisa saja dia terbunuh, bisa saja dia kalaupun dia tidak terbunuh bahasanya digunakan bahasanya yang lebih halus, mengalami kekerasan seksual
mengalami kekerasan seksual. Anak-anak juga kalau bukan cacat ya meninggal. Begitu. Kemudian masa depannya mereka otomatis akan terancam. Nah, itu sebenarnya implikasi dari perang. Saya mengambil data dari tahun 2020 yang terjadi di Afghanistan. Saya mengambil yang daerah perang ya. Daerah perang antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan berkolaborasi dengan Amerika. Di data 2020, korban anak-anak dan wanita itu sekitar 20.000 lebih yang sudah meninggal. Bayangkan kalau perang ini terus terjadi, ini Afghanistan sudah berkurang orangnya. Itu. Kemungkinan yang terjadi adalah kesalahan interpretasi dari ayat Al-Quran dan Bible serta hadis. Gitu. Saya kurang paham kalau orang-orang Taliban orang-orang Taliban tendensinya untuk melawan pemerintah dengan pemerintah apalagi Amerika Serikat. Mungkin teman-teman nanti ada yang men-share mengapa mereka saling berperang di sana ya. Tapi saya melihat apapun itu peperangan sesungguhnya sangat merugikan kaum wanita dengan kaum perempuan gitu. Dan jelas-jelas 5 menit lagi sesi diskusi. Ada di sesi diskusinya ya, saya kira cuman kajian. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Mungkin kita bisa kembangkan di diskusi kita.